kita akan menjelaskan apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Felicia Aurora dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 9. Saya Jessica Kristiani dari 10 IPS 2, absen 15. Nama saya Angelica Imelda, 10 IPS 2, absen 3. Dan saya Daniel Kristi dari 10 IPS 2, absen 5. Oke, sebagai generasi milenial, kita pasti tahu dong kalau dengan kecanggihan teknologi, kita bisa mengakses segala sesuatu. Nah, dari kecanggihan tersebut, salah satu caranya adalah dengan meneladani sifat-sifat tokoh yang membuat mereka sukses dan mengharumkan nama bangsa. Lalu, mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Andrea Hirata. Beliau adalah salah satu penulis yang berasal dari Belitung, yang novelnya sudah sangat terkenal hingga diangkat ke layar lebar. Berawal dari keinginan Andrea Hirata untuk membuat salah satu novel, tapi setelah novelnya terbit dan laris, ternyata banyak konflik yang muncul karena banyak yang merupakan isinya untuk diangkat ke layar lebar. Dan akhirnya ada salah satu perusahaan yang berani untuk menerbitkan film dari isi novel tersebut. Selain itu, Andrea Hirata juga sudah banyak mendapatkan penghargaan dari novel-novel yang dia tulis loh. Beberapa contohnya Khatulistiwa Literary Awards, Netpack Critics Award, dan Festival Buku di New York tahun 2013. Dari kesuksesannya, kita belajar untuk berani mencoba apapun halangannya. Selain itu, kita harus yakin dan tekun apapun yang kita lakukan. Untuk yang belum tahu, novel dan film tersebut adalah Laskar Pelangi. Dalam film tersebut menceritakan tentang sekelompok siswa dengan kesederhanaan dan keterbatasan. Namun, mereka tetap berjuang demi masa depan. Konflik dalam film tersebut diawali dari sekolah Muhammadiyah yang akan dibubarkan oleh pemerintah Sumatera Selatan jika tidak mencapai 10 orang siswa. Tetapi pada saat itu siswa di sekolah tersebut hanya ada 9 orang saja. Akan tetapi sekolah tersebut tidak jadi dibubarkan dikarenakan ada salah seorang siswa yang mendaftarkan diri ketika upacara pembukaan. Dan 10 siswa tersebut diceritakan berjuang keras demi masa depan mereka. Terlepas dari film Laskar Pelangi, budaya asal Belitung juga sangat banyak loh. Beberapa contohnya, tari sambut. Tari ini kerap dilakukan untuk menyambut tamu yang datang pada suatu acara. Dan yang kedua, tari sepen. Tari ini biasanya digunakan pada saat menyambut tamu-tamu besar. Dan yang ketiga, tari campak. Tari ini biasanya ditampilkan pada acara-acara penting seperti pernikahan dan juga untuk menyambut tamu besar. Nah, meneladani isi film Laskar Pelangi, mereka dengan segala kekurangannya, baik dari segi ekonomi dan lain-lain saja, tetap berjuang demi masa depan. Harusnya kita lebih semangat dan menunjukkan rasa juang kita dong dengan segala kreativitas dan fasilitas yang ada. Karena pada saat ini, rata-rata sudah tersedia dari ekonomi yang dibantu oleh orang tua, fasilitas yang sudah disediakan pemerintah. Sehingga kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa membanggakan negara Indonesia di mata dunia. Contohnya bisa dengan karya-karya kita membuat vlog seperti ini, atau dari produk-produk lifestyle marketing yang lain. Lagian nih ya, membuat hal simpel seperti vlog nggak membutuhkan alat-alat yang ribet kok. Dengan handphone saja kita bisa melakukannya. Kita juga bisa membuat vlog saat kita berada di luar rumah, karena lapisan ozon yang ada di bumi telah mengalami pemulihan dari tahun lalu. Jadi kita nggak perlu takut akan radiasi-radiasi cuaca yang ada di bumi, karena ada atmosfer yang melindungi kita. Maka dari itu, kita harus berani mencoba segala sesuatu, seperti sosok yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu Andrea Hirata. Karena zaman sekarang orang-orang bisa mengakses karya-karya kita dengan mudah, bahkan dari luar negeri sekalipun. Sekian vlog kami, terima kasih. Sepen. Tari ini biasanya digunakan pada saat menyambut tamu-tamu besar. Dan yang ketiga, tari campak. Tari ini biasanya ditampilkan pada acara-acara penting seperti pernikahan dan juga untuk menyambut tamu besar. Nah, meneladani isi film Laskar Pelangi, mereka dengan segala kekurangannya, baik dari segi ekonomi dan lain-lain saja, tetap berjuang demi masa depan. Harusnya kita lebih semangat dan menunjukkan rasa juang kita dong dengan segala kreativitas dan fasilitas yang ada. Karena pada saat ini,
rata-rata sudah tersedia dari ekonomi yang dibantu oleh orang tua, fasilitas yang sudah disediakan pemerintah. Sehingga kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa membanggakan negara Indonesia di mata dunia. Contohnya bisa dengan karya-karya kita membuat vlog seperti ini, atau dari produk-produk lifestyle learning yang lain. Lagian nih ya, membuat hal simpel seperti vlog nggak membutuhkan alat-alat yang ribet kok. Dengan handphone saja kita bisa melakukannya. Kita juga bisa membuat vlog saat kita berada di luar rumah, karena lapisan ozon yang ada di bumi telah mengalami pemulihan dari tahun lalu. Jadi kita nggak perlu takut akan radiasi-radiasi cuaca yang ada di bumi, karena ada atmosfer yang melindungi kita. Maka dari itu, kita harus berani mencoba segala sesuatu, seperti sosok yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu Andra Hirata. Karena zaman sekarang orang-orang bisa mengakses karya-karya kita dengan mudah, bahkan dari luar negeri sekalipun. Sekian vlog kami, terima kasih.